MS Glow adalah merek dagang yang dimiliki dan telah didaftarkan oleh Ibu Sarodi Purnamasari dan telah terdaftar di Ditjen Haki. Ih, ada yang nyaut. Selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mengundang kami yang mendadak dari baru tadi malam. Jadi tujuannya hari ini sebetulnya adalah kami ingin memberi penjelasan. Ini kan adalah ada perkara hukum. Kami ingin menjelaskan dari sisi hukum apa yang terjadi yang sesungguhnya sehingga bisa mengurangi kegaduhan di luar. Itu sih tujuan sebetulnya. Dan untuk itu bersama kita hari ini sudah hadir dua orang yang akan menjelaskan, akan pemaparan. Yang pertama adalah Bang Arman Hanis dari kantor pengacara Hanis dan Hanis sebagai penasihat hukum dari MS Glow. Yang kedua adalah Bapak Adi Supanto, praktisi haki terkait intelektual karena perkara kami kan terkait dengan merek. Dan untuk itu kita mulai saja dengan Bang Arman. Silakan Bang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua ya. Rekan-rekan media yang saya hormati ya. Saya mungkin hanya menjelaskan secara singkat selaku kuasa hukum dari MS Glow mengenai permasalahan yang ada agar tidak menimbulkan kesimpang siuran atau spekulasi-spekulasi yang berkembang, karena kan ada beberapa hal yang harus kita tegaskan di sini. Mungkin saya akan jelaskan sedikit kronologis mengenai permasalahan ini. Jadi saya jelaskan bahwa MS Glow adalah merek dagang yang dimiliki dan telah didaftarkan oleh Ibu Sarodi Purnamasari dan telah terdaftar di Ditjen Haki pada 20 September 2016 dengan nomor pendaftaran IDN 0006333038 untuk kelas barang atau jasa nomor 3. MS Glow juga telah mendaftarkan mereknya untuk kelas 32, yaitu minuman serbuk buah, minuman serbuk buah sayur, dan 44. Nah, kelas 44 ini apa? Yaitu terdiri dari beauty clinic dan lain-lain ya. Pada bulan Februari 2022, kami atau MS Glow mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan terkait merek PS Store Glow yang memiliki kemiripan ya dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan model bisnisnya. Gugatan tersebut telah diputus dan telah putusannya mengabulkan gugatan kami pada tanggal 14 Juni 2022. Apa dasarnya? Pertimbangannya adalah prinsip first to use dan first to file atau pengguna pertama dan atau pendaftar pertama. Artinya di sini kita bisa ketahui bersama yaitu MS Glow diakui sebagai merek dagang yang hadir lebih dahulu atau yang pertama kali dibanding PS Store Glow yang juga dipasarkan dengan merek PS Glow. Di dalam putusannya juga Pengadilan Negeri Medan tersebut memerintahkan Ditjen Haki untuk mencoret nama merek PS Store Glow di kelas 3 dan 44. Dalam pertimbangannya, penggunaan merek PS Store Glow dilandasi itikat tidak baik dan tidak jujur karena telah membonceng, meniru, dan menjiplak MS Glow dan MS Glow for Men. Ini harus saya tegaskan ya. Dari hasil seluruh keputusan majelis hakim tersebut di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan, itu sudah sangat cukup ya menjelaskan bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak dari MS Glow sudah cukup kuat atau kuat lah ya, tegas membuktikan bahwa MS Glow adalah pemakai merek pertama yang hadir lebih dulu dari PS Store Glow. Apa
yang dilakukan oleh PS Torglo dalam hal ini setelah Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan dari MS Glow, PS Torglo ini melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tersebut. Kenapa upaya hukum kasasi? Karena memang dalam Undang-Undang Merek atau Pengadilan Niaga diatur bahwa apabila para pihak tidak puas dalam terhadap putusan-putusan majelis hakim di tingkat pertama, para pihak diberikan kewenangan atau hak upaya hukum. Apa itu upaya hukumnya? Yaitu upaya hukum kasasi. Kenapa? Karena putusan pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Medan itu belum mempunyai kekuatan eksekutorial atau belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga pihak PS Torglo mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi belum inkrah bahasa hukumnya, ya. Itu saya jelaskan mengenai upaya hukum yang telah dilakukan oleh PS Torglo. Nah, kita kembali pada proses persidangan gugatan MS Glow yang berjalan di PN Medan tersebut. PS Torglo tiba-tiba mengajukan gugatan terhadap MS Glow di Pengadilan Niaga Surabaya, pada Pengadilan Negeri Surabaya. Ini jadi perkara di Medan lagi berjalan, belum putus. PS Torglo tiba-tiba melakukan upaya hukum gugatan di Pengadilan Niaga Surabaya. Ya, kita sama-sama ketahui. Pada tanggal 13 Juli 2022, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah memutuskan, dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PS Torglo. Kebalik nih, ya, supaya jelas. Kebalik. Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PS Torglo. Atas keputusan Pengadilan Niaga Surabaya itu, MS Glow juga telah mengajukan upaya hukum kasasi. Nah, kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, karena memang sudah diatur dalam undang-undang bahwa hukum acara pengadilan merek dalam pengadilan niaga itu upaya hukumnya selanjutnya adalah upaya hukum kasasi. Sehingga kenapa tadi saya sudah jelaskan juga, karena belum mempunyai kekuatan hukum. Jadi apa yang terjadi di Medan itu sama saja dengan yang terjadi di Surabaya, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga MS Glow mengajukan upaya hukum kasasi. Jadi teman-teman, saya harus jelaskan, ini belum final. Yang di Medan juga belum final, yang di Surabaya juga belum final. Jadi supaya tidak ada spekulasi yang berkembang bahwa MS Glow kalah, PS Glow kalah, MS Glow harus dihukum membayar sekian. Iya, dalam putusan pengadilan niaga disebutkan amar putusannya seperti itu. Tetapi para pihak dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum, sehingga putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga kami selaku kuasa hukum MS Glow akan mengajukan upaya hukum kasasi. Oke, jelas sampai situ ya. Alasan kami mengajukan upaya hukum kasasi karena jelas, karena merek ini adalah hak kekayaan intelektual yang perlu sangat dihargai ya, dan dilindungi untuk mendukung iklim bisnis yang sehat. Kenapa? Karena memang kita sama-sama ketahui bersama, mungkin saya nggak usah sampaikan atau saya nggak usah jelaskan terlalu detail, kan semua teman-teman juga sudah tahu. Yang duluan atau yang mengeluarkan merek pertama kali adalah MS Glow. Kita tidak usah ada perdebatan di situ sebenarnya, kan faktanya seperti itu. Makanya kami menganggap hak kekayaan intelektual itu perlu dihargai dan dilindungi. Kenapa? Untuk mendukung iklim bisnis yang sehat ya. Saat ini juga saya sampaikan bahwa karena isu di luaran bahwa MS Glow diminta untuk menghentikan, itu sama sekali tidak benar. Bahwa dalam putusan tidak ada, ini putusan juga saya jelaskan, dalam putusan tidak ada
amar yang menyatakan menghukum atau apapun itu untuk melarang memproduksi atau mengedarkan, tidak ada sama sekali. Nanti bisa dilihat di website, saya nggak usah menjelaskan buktinya apa, silakan melihat di website Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ya. Silakan teman-teman media melihat di website, itu sangat terbuka, transparan. Silakan melihat, itu banyak saya lihat di media mengutip bahwa ada amar putusan seperti itu sama sekali tidak benar. Jadi amar putusan yang menghukum, melarang dan mengedarkan itu tidak ada. Saya tegas sampaikan tidak ada. Jadi silakan dilihat di website Pengadilan Negeri Surabaya, itu jelas. Hanya 2 poin yang dikabulkan, ya. Saya kembali lagi bahwa MS Glow saat ini tetap menjalankan produksinya dan menjalankan bisnisnya seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena keputusan PN Niaga Surabaya itu belum berkekuatan hukum dan belum mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya ini masih ada upaya hukum sehingga belum final. Jadi apa yang disampaikan atau diputuskan itu belum final, sehingga MS Glow tetap melakukan penjualan seperti biasa. Tidak ada hal-hal yang bisa menghambat atau menghentikan produksi tersebut. Intinya seperti itu. Kami berharap semoga keadilan dapat ditegakkan dan diberikan keadilan yang seadil-adilnya buat semua pihak. Artinya kami berharap di sini adalah bahwa MS Glow selaku pemilik merek pertama atau pemilik merek yang menggunakan pertama kali bisa mendapatkan keadilan. Intinya seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saya akan coba jelaskan semampu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka sesi pertanyaan, tapi setiap yang bertanya mohon sebutkan dari media mana, dan kita buka 2 pertanyaan per sesi. Oke? Yang mau bertanya pertama siapa? Ada yang mau bertanya? Seperti itu. Ini karena 2 pertanyaan dianggap 1 sesi ya. Jadi selesai, Bang Rahman jawab dulu. Yang pertama ya Bang ya, kan kemarin di video viral yang beredar itu, istri PS, Septi Siregar itu kan menyebutkan bahwa MS Glow itu meminta uang damai 60 miliar kepada Pestor Glow. Kemudian dia juga menyatakan bahwa merek MS Glow itu tidak terdaftar di HAKI. Apakah kedua hal tersebut benar? Baik, saya coba jawab ya. Jadi apa yang disampaikan, saya sudah nonton juga, sudah lihat videonya yang disampaikan itu bahwa dari pihak MS Glow meminta uang damai. Saya tegas sampaikan itu tidak ada. Kenapa tidak ada saya sampaikan di sini? Dalam beberapa permasalahan ini ada perkara yang pernah dilaporkan juga oleh pihak MS Glow, itu ada pertemuan mediasi ya namanya. Ada pertemuan mediasi, disampaikan pada saat itu bagaimana apa yang diinginkan pihak dari PS Glow. Ini fakta yang harus saya sampaikan. Pihak PS Glow hanya bersedia untuk meminta maaf, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ganti rugi juga bersedia, tetapi dengan perhitungan yang lain. Memang dalam hal ini ada permintaan ganti rugi. Ini bukan uang damai ya, saya harus jelaskan, ini bukan uang damai. Kalau mau damai ada bayar sekian, itu enggak seperti itu. Namanya mediasi kan ada laporan, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, makanya ada bahasa penggantian kerugian terkait mengenai hal-hal yang dari pihak yang melapor itu ada yang dirugikan. Nah, itulah permintaan ganti rugi, jumlahnya kurang lebih saya nggak bisa pastikan ya jumlahnya berapa. Kurang lebih apakah 60 miliar atau berapa, tapi itu tidak ada permintaan uang damai, yang ada permintaan ganti rugi. Itu harus saya jelaskan. Jumlahnya saya nggak bisa pastikan di sini berapa, saya harus lihat dokumen dan lain-lain, tapi intinya pasti ada permintaan ganti rugi. Ganti ruginya itu juga bukan mengenai
asal disebut saja jumlahnya, itu kan pasti ada nilai yang kenapa alasannya ada ganti rugi sebesar nilai atau angka segitu, itu ada perhitungannya dan itu sudah disampaikan pada saat itu. Dan pada saat itu juga tidak bisa dipenuhi oleh pihak PS Tower Glow, sehingga dalam mediasi itu tidak ada kata sepakat. Jadi harus dijelaskan sebenarnya secara utuh. Jangan, menurut saya memang masyarakat harus bagaimana misalnya dari pihak PS Tower Glow itu menyampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Jadi masyarakat itu harus tahu kalau memang mau menyampaikan sesuatu ke masyarakat, jangan setengah. Jadi kalau setengah kan orang spekulasi lagi, berasumsi lagi, itu yang tidak boleh sebenarnya. Ya, ada yang mengenai merek yang kelas 3 yang tidak terdaftar. Saya sampaikan di sini kan jelas. Kalau disampaikan tidak terdaftar, ini sudah jelas. Ada sertifikat merek, ya itu bisa dilihat. Ada sertifikat merek, itu tanggal penerimaan 20 September 2016. Itu jelas disebutkan diberikan perlindungan hak atas merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yang tanggal 20 September 2016 itu sampai dengan 20 September 2026. Ini jelas bahwa itu terdaftar di kelas berapa? Di kelas 3. Ini jelas nih, kelas 3. Mungkin di halaman 2 ya. Di halaman 2. Ada enggak? Ini jelas di kelas 3. Saya harus jelaskan di sini supaya tidak simpang siur ini berita. Ini jelas di kelas 3 ya. Apa di situ disebutkan? Arti bahasa di sebelah kirinya jelas disebutkan. Arti bahasa atau huruf atau angka asing dalam contoh merek. Di situ disebutkan MS Glow _2 merupakan penamaan. Ini jelas sebenarnya. Di kelas 3 MS Glow merupakan penamaan. Gitu. Jadi kalau disebutkan tidak terdaftar di kelas 3 saya juga bingung. Gitu ya. Jadi kalau disebutkan putusan pengadilan niaga Surabaya yang mengatakan seperti itu, ya tidak bisa juga dong mengatakan seperti itu. Pengadilan niaga Medan menyebutkan terdaftar, terus yang mana yang mau diikuti? Ya kan? Pertanyaannya begitu kan? Yang mana yang mau diikuti? Tunggulah sampai putusan telah berkekuatan hukum tetap. Kita nggak usah asal ngomong, itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Jangan sampai itu merusak, jangan sampai itu jadi fitnah. Itulah yang harus kita jelaskan. Jadi saya mengharap teman-teman media ini juga bisa menanyakan secara utuh. Kalau ada yang membuat video atau apa, secara utuh, tolong dong disampaikan secara utuh. Gitu ya, sudah cukup ya. Baik. Ada lagi? Baik, sebetulnya di Undang-Undang Merek itu di ketentuan pasal 21 ayat 1. Di sana apabila suatu merek itu diajukan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, itu ditolak. Artinya sudah ada lebih dulu yang terdaftar. Nah, kemiripan antara MS Glow dan PS Glow itu kalau menurut saya itu memiliki persamaan pada pokoknya. Apa yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah sebetulnya itu ada kemiripan dari sisi, bisa dari bunyi ucapan, pokoknya ada unsur yang dominan. Nah, unsur yang dominan ini adalah yang disebut sebagai suatu unsur yang esensial. Menurut saya adalah glow itu kata yang esensial. Jadi persamaan itulah yang dimaksud persamaan pada pokoknya. Nah, kalau persamaan pada keseluruhannya itu sama persis. Sehingga seakan-akan itu dari perusahaan yang sama, padahal kan beda. Nah, itu yang dimaksud persamaan pada pokoknya. Jadi nanti bisa dilihat di ketentuan pasal 21 ayat 1 beserta penjelasannya. Terima kasih. Tadi pertanyaan berikutnya apa ya? Ada indikasi nggak kalau permasalahan ini merupakan satu settingan untuk mendongkrak pemasaran? Banyak tuh yang bilang katanya ini S3 marketing lah segala macam gitu ya. Nggak mungkin lah mas. Apa?
iya, buang-buang tenaga, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gini, intinya itu adalah kami merasa brand yang sudah dibangun dari awal sejak 2013. Kalau yang tahu ceritanya Sandy, itu dia bikin sendiri, bungkus sendiri, kirim sendiri. Perjuangan dari 2013, dari bawah banget. Nah, tahu-tahu sekarang sudah besar namanya, terus diambil oleh orang yang tadinya dianggap teman. Itulah yang membuat ada merasa diperlakukan tidak adil gitu ya, dan tidak pernah ada usaha dari mereka untuk datang dan menjelaskan gitu. Jadi mohon dimaklumi sampai terjadi seperti ini karena ini dari orang yang membangun dari nol menjadi sesuatu gitu. Tapi settingan nggak mungkin. Jadi ini bukan S3 marketing, saya bisa jamin itu. Saya mau menunjukkan ini sih sebetulnya muncul di situ. Ya, kecil ya. Ada persamaannya. Kalau pertanyaannya apakah ada upaya hukum atau apa, ya upaya kami ini adalah meluruskan apa yang disampaikan oleh yang di video itu. Kenapa kami meluruskan? Karena kan bersifat bahwa tidak menjelaskan secara utuh, ya, tidak menjelaskan secara utuh. Makanya tadi saya sampaikan bahwa apabila ada ingin men-share video atau apapun itu, silakan, tapi menjelaskan secara utuh. Jadi jangan seakan-akan ini sudah selesai, ini sudah final, ini ada permintaan begini. Nah itu loh maksudnya. Jadi upaya apa? Inilah upaya kami. Kami bukan upaya hukum. Kami belum sampai ke situ. Hanya meluruskan sehingga masyarakat bisa tahu sebenarnya seperti apa sih masalahnya. Nah ini benar-benar kami menjelaskan secara utuh. Tidak ada yang kami tutupin. Baik kami yang kalah maupun kami yang menang. Ya, tidak ada satupun hal yang kami sembunyikan atau kami potong gitu ya. Jadi itu tidak ada. Inilah upayanya kami untuk menjelaskan ke masyarakat ya. Mungkin nggak ada, sampai kali ini nggak ada. Nanti aja terakhir aja. Boleh ya? Jadi hanya mengatakan bahwa sertifikatnya ada, asli kelas 3, bukan kaleng-kaleng. Jadi kenapa ada yang mengatakan tidak terdaftar, kami juga tidak paham. Kalau yang di sana mengatakan terdaftarnya di kategori kelas 32, memang betul, karena MS Glow itu tidak hanya membuat skincare. MS Glow itu juga punya MS Slim, kalau teman-teman tahu itu drinks. Jadi kami daftarkan di kategori drinks, kategori 32. Ada juga MS Glow yang klinik, kategori 44. Jadi kalau dikatakan tidak terdaftar di kategori 3, rasanya ada yang keliru bicara di depan. Nah, kalau menyangkut etikat tidak baik, teman-teman, saya ingin mengingatkan kembali asal muasal terjadinya ini. Karena sebetulnya, kalau boleh cerita masa lalu, PS itu datang untuk belajar mengenai skincare dari MS Glow. Diberilah semua penjelasan, ceritanya dibuka karena baik hati. Dibuka semua, ternyata membuat yang persis sama. Tadinya kan dipikir setelah diajarin bikin skincare lain, ternyata membuat yang sama persis. Tidak hanya sama persis, tapi membuat di tempat yang sama juga gitu ya. Datang dengan bawa kemasan MS Glow, tunjukin, ini loh tolong bikin persis kayak gini, hanya ganti nama saja. Nah, itulah yang kami anggap sebagai etika tidak baik. Dan itulah yang menjadi dasar kami untuk kemudian melakukan somasi. Dalam somasi ini, etika tidak baik itu terus terjadi karena tidak mau minta maaf, tidak merasa bersalah. Padahal sudah sangat jelas. Kalau teman-teman pernah melihat kemasan PS Glow dan MS Glow, kalau yang nggak paham akan lihat itu sama, persis sama, abu-abunya sama. Kami nggak punya kemasannya. Tapi itu intinya. Jadi etika tidak baik itu menjadi alasan kami untuk mensomasi. Somasi tidak ditanggapi, tidak ada permintaan, tidak ada niat untuk berdamai, tidak ada permintaan maaf, malah menawarkan uang tadi itu, tapi tetap tidak mau mencabut. Akhirnya masuk ke proses hukum. Jadi itu hanya sekedar
latar belakang supaya tahu kenapa jadi seperti ini sekarang. Ya, kegaduhan ini tidak ada yang ingin karena kami itu adalah perusahaan yang membuat skincare, telah memiliki 110.000 lebih sellers Indonesia, membangun ekonomi, banyak orang yang menjadi maju karena MS Glow, banyak orang yang hidupnya membaik karena MS Glow. Jadi kami inginnya berbisnis, tetapi ada kegaduhan yang tidak kami inginkan dan terpaksa kami hari ini meneruskannya. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya. Cepat sekali. Seperti apa? Dan ini boleh dijelaskan sedikit mungkin dari prosesnya, ini kan dua-duanya jalan berbarengan ini, perkara yang sama. Apa nanti di kasasi bisa berbeda lagi? Satu harusnya kan sama kan? Ya, artinya gini, saya mungkin harus jelaskan, tapi itu kan kewenangannya di Mahkamah Agung nanti. Okay. Tapi saya sedikit menjelaskan mengenai perkara. Tadi saya sudah jelaskan mulai dari MS Glow menggugat di PN Medan. Itu di bulan Februari 2022. Ya, berjalanlah gugatan itu. Pada saat gugatan itu berjalan, ini belum putus ya, belum putus. Pada tanggal ya, pada saat berjalan gugatan di PN Medan itu dan putus pada tanggal pada saat berjalan itu, PS Glow mengajukan juga, ini tanggalnya nanti harus kita lihat dokumennya. Pada saat gugatan itu belum putus di Medan, PS Glow ini mengajukan gugatan di PN Surabaya. Ini masih berjalan nih yang di Medan. Nah, putusan di PN Medan ini, PN Niaga Medan ini pada tanggal 14 Juni 2022. Nah, putus di PN Niaga Medan, pada tanggal 13 Juli putus juga di PN Niaga Surabaya. Jadi duluan putus nih yang di Medan perkaranya. Nah, sekarang saat ini PS Glow sudah mengajukan upaya hukum kasasi. Kami sudah menerima relas, namanya relas pemberitahuan itu kepada pihak termohon kasasi, yaitu kami selaku pihak termohon kasasi, kan pemohonnya dari pihak PS Glow. Nah, kita sudah terima, kita lagi menyiapkan namanya kontra memori kasasi. Nah, setelah itu karena kami juga di pihak yang kalah di PN Niaga Surabaya, kami juga mengajukan upaya hukum kasasi. Kapan itu kita ajukan? Minggu ini sudah kami ajukan, hari ini, per hari ini kami mengajukan upaya hukum kasasi, kan baru putus minggu lalu ya, karena ada tenggang waktu 14 hari semenjak putusan. Kami punya waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi. Per hari ini di Pengadilan Niaga Surabaya kami mengajukan upaya hukum itu. Nah, terkait putusannya nanti Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan untuk memutus apakah perkara ini, siapa yang majelisnya, apakah sama atau tidak, itu bukan kewenangan kami ya, itu kewenangan di Mahkamah Agung. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kami berharap putusannya, ya harapan kami bahwa kami sebagai pemegang merek pertama kali dan pengguna merek pertama kali itu bisa mendapatkan keadilan. Itu aja harapan kami ya. Dan tidak ada perbedaan putusan. Oke? Okay? Putusan yang tumpang tindih gitu. Ya, kita berharap seperti itu. Oke? Okay? Ya, enggak sih ya. Ada etika tidak baik dan itu menjadi landasan dari perintah Pengadilan Niaga Medan untuk mencabut atau mencoret nama Pak Estor. Apakah etika tidak baik itu memang bisa menjadi landasan, Pak Andi? Iya, baik. Teman-teman pewarta nih, keren banget, banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang dasar hukum untuk mengajukan gugatan sebetulnya nanti bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 mengenai merek dan indikasi geografis, khususnya di mulai pasal 76 dan 77 ya. Nah, salah satu alasan secara substantif untuk mengajukan gugatan pembatalan itu adalah alasannya pasal 20 dan pasal 21.
Pasal 20 itu hal-hal yang tidak diperkenankan untuk didaftar sebagai merek. Kemudian pasal 21 itu yang harus ditolak. Nah, salah satunya nanti bisa dilihat adalah mengenai pasal 21 ayat 3, yaitu etika tidak baik. Artinya, apabila suatu merek itu diajukan oleh pemohon yang beretika tidak baik, itu ditolak. Apa yang dimaksud etika tidak baik? Etika tidak baik itu adalah ada niat dari pemohon untuk meniru, mengikuti, ya, mendompleng merek yang sudah ada. Nah, itulah yang dimaksud etika tidak baik. Sehingga bisa mengecoh, bisa memberikan suatu persaingan usaha yang tidak sehat, itu membingungkan kepada konsumen dan seterusnya. Nah, itu dasarnya. Jadi nanti mohon tolong teman-teman dibaca lagi, ya, supaya lebih canggih lagi lah nanti dalam memberikan suatu keterangan di media massa. Terima kasih. Masalah di pengadilan niaga sekarang ini itu sebetulnya ada awalannya. Disitulah ada angka 60M. Awalnya dilaporkan karena saat itu PS Store sudah mulai memasarkan produknya di sosial media. Dan pada saat itu mereka belum terdaftar di HAKI. Mereka terdaftar di Januari. Nah, karena itu MS Glow menuntut mereka. Nah, dalam proses mediasi yang menawarkan adalah pihak PS Store Glow, bukan kami yang meminta. Dalam mediasi ceritanya. Jadi tidak ada uang damai itu nggak ada sebetulnya. Ini proses mediasi terjadilah percakapan. Jadi sebetulnya kalau saat itu dalam mediasi kami hanya meminta supaya tidak ada produk yang meniru secara penamaan, warna, label, kemasan, model bisnis, mungkin kita tidak akan sepanjang ini gitu ya. Jadi sampai ke pengadilan niaga ini sebetulnya karena MS Glow merasa ada hak yang diambil, hak yang dilanggar. Itu penjelasannya. Pertanyaan berikutnya.